Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pratiwi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau atas NIM 121801242. Mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan MPDI SPDI yang ditugaskan untuk menjelaskan materi makalah saya secara singkat dan jelas dengan materi akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama manusia. Mengenai akhlak, seorang harus memiliki akhlak pada dirinya karena akhlak berkaitan dengan tauhid, di mana tauhid adalah relasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memiliki tauhid yang baik, maka baik pula akhlaknya, dan kebalikannya, jika seorang memiliki akhlak yang buruk, maka lemah pula tauhid pada dirinya. Adapun akhlak kepada diri sendiri, kita harus memiliki akhlak kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anggota tubuh yang sangat lengkap dan akal pikiran yang sangat baik. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan sangat baik. Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita menjaga dengan baik atau sebaliknya? Untuk itu, haruslah bersikap secara baik terhadap diri sendiri. Yang pertama, harus menjaga kesuciannya sebagai sedia kala ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci pula. Yang kedua, menjaga kesehatan jiwa dan akal dengan menjauhi bahan-bahan yang memabukkan atau menghilangkan fungsi akal. Yang ketiga, menjaga jiwa agar tidak memperturutkan kemauan-kemauan yang tidak ada manfaat dan kegunaan bagi dirinya. Yang keempat, menjaga kebugaran tubuh agar bisa melakukan aktivitas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar dalam bertindak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kelima, memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri atau perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal kepada sesama manusia. Mengenai hubungan dengan sesama muslim, maka tidak terlepas dengan tetangga, famili atau kerabat, teman, rekan kerja maupun masyarakat muslim. Ada 5 kewajiban muslim pada muslim lainnya. Yang pertama, mengucapkan salam. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Salam merupakan sebab mempersatu orang Islam dan sebab timbulnya rasa cinta kasih sesamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 58. Yang kedua, menasehati jika diminta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman saling menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati dalam bersabar satu sama lainnya. Yang sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr ayat 2-3, surah ke-10. Yang ketiga, mengucapkan tasmid jika ia bersin, lalu ia mengucapkan hamdalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya bersaudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5756. Yang keempat, menjenguknya bila ia sakit. Hukumnya, menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Artinya, bila ada sebagian orang yang melakukan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Bila tidak seorang pun yang melakukan, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit untuk menjenguknya. Yang kelima, melayat ahli mayat atau keluarga mayat itu hukumnya sunnah. Maksud dalam melayat itu ialah untuk mengajurkan ahli mayat atau keluarga mayat supaya sabar, jangan berkeluh kesah, mendoakan mayat supaya mendapat ampunan, dan juga supaya malapetaka itu berganti dengan kebaikan. Adapun akhlak orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Adapun perilaku para nabi untuk berakhlak kepada yang lebih muda, yang pertama itu mencium anak-anak, yang kedua bersandar dengan anak kecil, yang ketiga memeluk anak kecil, yang keempat memberikan buah kepada orang yang paling muda. Perilaku di atas adalah perilaku yang diterapkan oleh Nabi kepada orang yang paling muda untuk menghargai yang paling muda.
Adapun akhlak orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Perilaku yang terpuji yang telah diterapkan para nabi. Yang pertama itu mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Yang kedua mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam majelis. Yang ketiga, yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Yang keempat, mengangkat orang yang paling tua sebagai pemimpin. Baik, itu penjelasan tentang makalah saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan secara singkat mengenai akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama manusia. Apabila ada tutur kata dan penjelasan yang telah saya sampaikan tidak pas di hati atau pemahaman, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.